Kenali jenis kolesterol dan pemicunya. Kolesterol pada dasarnya merupakan suatu zat yang diperlukan oleh tubuh. Ia bahkan memiliki peranan sangat penting dalam pembentukan hormon, asam empedu, serta pembentukan dinding sel. Namun apabila jumlahnya melebihi ambang batas, kolesterol justru bisa menjadi masalah bagi tubuh. Salah satunya yang bisa memicu kefatalan adalah terjadinya aterosklerosis atau penyumbatan pada dinding pembuluh darah yang berdampak terjadinya penyakit jantung koroner. Penting untuk diketahui bahwasanya kolesterol merupakan sesuatu yang tidak sehat dan membahayakan. Tetapi pada sebenarnya kolesterol juga dibutuhkan oleh tubuh untuk regenerasi sel maupun pembentukan hormon-hormon tubuh, terang Dr. Krishna Chandra. Dijelaskan bahwa di dalam tubuh kita terdapat kolesterol total. Ini mencakup jumlah keseluruhan kolesterol yang ada di dalam tubuh. Ambang batas kolesterol total ini adalah 200 mg/dl. Jika melebihi, maka perlu diwaspadai dan lakukan langkah-langkah pencegahan pengobatan dengan konsultasi ke dokter. Kolesterol total dikatakan tinggi apabila kadarnya mencapai di atas 240 mg/dl. Berdasar kadar kandungan dalam zat lipid ini, kolesterol terbagi menjadi dua jenis golongan, yakni kolesterol HDL, High Density Lipoprotein, dan kolesterol LDL, Low Density Lipoprotein. Kolesterol LDL ini kerap disebut kolesterol jahat. Sementara HDL diidentifikasikan sebagai kolesterol baik. Kenapa begitu? Karena LDL mengangkut kolesterol paling banyak di dalam darah. Tingginya kadar LDL di dalam darah dapat menyebabkan pengendapan kolesterol dalam arteri. Sementara kolesterol HDL disebut kolesterol baik karena berfungsi mengangkut kelebihan kolesterol jahat, LDL, dari pembuluh darah kembali ke hati. Kolesterol LDL memiliki batas optimal di angka 100 mg/dl dan juga dikatakan tinggi jika di atas angka 160 mg/dl. Kolesterol jahat yang perlu diwaspadai adalah trigliserida atau biasa disingkat kolesterol TG. Kolesterol ini dikatakan tinggi jika di atas 200 mg/dl dan normal apabila masih di bawah angka 150 mg/dl. Penting untuk diketahui juga, kolesterol jahat yang terdapat di dalam tubuh tersebut disebabkan karena konsumsi makanan jahat yang berlebih, ujarnya. Makanan jahat atau tidak baik ini diantaranya terdapat makanan kadar gula tinggi, makanan tinggi karbohidrat serta minuman berpengawet, kemasan. Ada juga makanan jahat lainnya yang perlu diwaspadai, terutama semua jenis makanan yang berlemak. Sebab lemak yang sering kita konsumsi merupakan penyebab kolesterol tinggi. Bahan pangan yang bisa memicu lemak tinggi itu bisa berasal dari mentega, susu full cream dan minyak hewani. Jika makanan tersebut kita konsumsi berlebih maka yang terjadi adalah energi tinggi oleh tubuh akan diolah dan disimpan ke dalam bentuk lemak. Kondisi ini jika terjadi terus-menerus bisa menyebabkan kadar kolesterol tinggi. Dampaknya bisa macam-macam. Jantung koroner, radang pada organ pankreas dan sebagainya. Munculnya berbagai penyakit inilah yang berbahaya bagi kesehatan bagi tubuh karena bisa menimbulkan kematian. Krishna menambahkan, ketika kadar kolesterol tinggi, biasanya gejala yang muncul adalah komplikasi tinggi seperti jantung koroner atau penumpukan lemak pada pembuluh darah koroner. Jika kolesterol jahat ini tidak segera ditangani maka dapat terserang berbagai penyakit seperti stroke, arteri perifer hingga penumpukan kolesterol pada kulit atau biasa terdapat benjolan di kulit dan kelopak mata, pungkasnya.